Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, kita akan melanjutkan topik untuk future value itu ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai future value for one time investment. Jadi kita kemarin sudah melihat bagian yang pertama ini, dan khususnya kita juga sudah membahas contoh annual compoundingnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang selanjutnya yang belum, yaitu continuous compoundingnya sama yang future value of periodical investment. Nah, kita coba akan membahas dua jenis ini. Saya akan langsung ke contoh soal. Nah, di sini saya punya sebuah soal. Sejumlah uang sebesar $2.000 diinvestasikan dan akan mendapatkan bunga dengan perhitungan continuous compounding. Di besar suku bunganya adalah 10%. Ya, besar bunganya 10% per tahun. Dibutuhkan berapa hari agar uang tersebut akan bernilai lebih dari 2.100 untuk pertama kalinya. Jadi diasumsikan di sini juga 1 tahunnya 365 hari. Nah, dari contoh tersebut kita akan membahasnya. Jadi kita tahu di sini bahwa present value-nya yang dia bayarkan itu 2.000. Nah ya, di sini bunganya itu 10% per tahunnya. Dan future value-nya 2.100. Kenapa ini kita sebut future value? Karena kita mau tahu berapa hari sih waktu yang dibutuhkan untuk dia dapat future value segini. Nah, tadi kita sudah belajar di continuous compounding bahwa kita bisa gunakan formulanya, yaitu future value sama dengan present value dikali E pangkat I kali N. Berarti kita akan dapat 2.100 sama dengan 2.000 dikali E kali 10% pangkat E pangkat 10% N. Nah, masih ingat ya, E itu apa? E itu bilangan Euler. Nah, nilainya berapa? Kurang lebih 2,718 sekian. Nah, ini tidak perlu kamu bingung, di kalkulator ada. Jadi kalau kamu gunakan scientific calculator, ini ada bilangan E. Nah, di sini kalau kita sudah dapat sampai tahap sini ya, berarti kita akan dapat nih 2000-nya akan membagi 2100, maka akan dapat 1,05 sama dengan E pangkat 0,1 N. Jadi kita akan dapat 1,05 sama dengan E 0,1 N pangkatnya. Gimana nyelesainnya? Saya pakai cara simpel. Kalau kamu dulu belajar ya, 8 itu sama dengan apa? 2 pangkat 3, bener ya? Berarti artinya apa? Kalau kita buat logaritma jadinya apa? 2 log 8 sama dengan 3, bener nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 3. Berarti kalau ini kita rubah ke logaritma bisa juga ya. Jadinya apa? Jadinya berarti di sini E log 1,05 sama dengan 0,1 N. Kita kan perlu cari N, berapa harinya N kan ya, waktunya ya. Berarti kita bisa dapat dengan apa? N sama dengan E log 1,05 per 0,1. Nah, ingat di matematika kalau E log bilangan Euler di logaritmakan ini sama aja ln ya. Makanya di sini saya tulisnya pakai kata ln, jangan bingung. Ln itu E log. Kalau kamu kalkulator bisa pakai cara ini juga, pakai cara ini aja nggak apa-apa. Berarti ini akan dapat berapa? Kalau kamu gunakan kalkulator 0,488 nih ya, sama ya. Nah, 0,488 satunya tahun. Kenapa? Karena tadi masih bunganya dalam tahun. Jadi 0,488 itu berapa hari? Tinggal dikali 365 hari. Berarti dia akan dapat 178,12 hari. Nah, kan hari nggak mungkin koma, maka dia untuk minimal dapat segini 2100, berarti dibutuhkan waktu berapa? 179 hari. Jadi untuk continuous compounding kamu bisa coba latihan 9 untuk memperkuat teori kamu, kemampuan kamu coba bisa kerjakan latihan 9 ini. Nah, saya akan memberikan contoh terakhir khususnya untuk yang tadi, yang kalau dia bentuknya adalah future value of periodical investment. Di sini dimana dikatakan di sini ya, investasi berkala yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Artinya dia secara konsisten tiap sebulan sekali atau berapa hari sekali atau tiap berapa bulan sekali dia mendepositokan uangnya dia. Di sini saya kasih contoh.
Pada awal bulan Januari, James berencana untuk menyimpan uangnya untuk liburan akhir tahun. James dapat menyimpan uang sebesar $100 di pasar uang yang dapat memberikan suku bunga 8% per tahun yang dibayarkan setiap awal bulan. Berapa banyak uang yang dimiliki James di akhir tahun? Nah, saya di sini langsung bahas dua-duanya, tapi saya jika sesuai soal di situ berarti James mendepositokan uangnya setiap awal bulan ya, atau saya katakan di sini beginning of the month calculation. Nah, bunganya di sini kita hitung dulu. Kalau 8% per tahun berarti kalau per bulannya berarti tinggal dibagi 12 ya, 0,667%. Nah, di sini present value dia $100 dan dia bayarkan setiap awal bulan. Nah, di sini berarti kita bisa hitung, bisa pakai beberapa cara. Secara logika, kita bisa menggunakan future value yang kemarin kita sudah hitung, menggunakan yang cara dasar. Misal kita hitung per bulan dulu. Di Januari tanggal 1, berarti future value-nya dia berapa? Oh, present value-nya masih ada future value sama dengan present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Ini kan yang pertama kemarin ya. Kalau hitungannya dia per bulan. Nah, kita bisa pakai cara ini, tapi nanti kamu lihat mana yang lebih mudah menurut kamu. Di bulan Januari kita dapat segini. Kenapa ini pangkat 12? Karena tadi kan dia akan dibayarkan setiap tahun dan dia akan tanya kalau di akhir tahun. Berarti artinya 1 tahun. Nah, 1 tahun kan 12 bulan. Berarti Januari ini dia punya kesempatan 12 bulan. Ya, terus di Februari karena 12 bulan, 1 bulan sudah berlangsung, sudah berlalu, maka sisa 11. Begitu seterusnya 10, 9, berarti di sini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kamu dapatnya jadi setiap bulannya itu yang berbeda hanya pangkatnya saja. Maka di sini dia dapat total tiap bulannya berapa future value-nya dia. Nah, kamu totalkan dari selama 1 tahun itu. Nah, itulah total future value-nya selama pembayaran 12 berkala. Berapa totalnya? $1.253,30. Nah, ini kamu bisa menggunakan logika kalau menggunakan future value yang sederhana. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus yang saya sudah berikan di awal tadi, yaitu kalau kita tahu kalau dia bentuknya adalah future value of periodical investment, kita bisa menggunakan rumus ini, bahwa future value itu sama dengan PP dikali FVFS. Nah, FVFS-nya ini bisa tergantung. Kalau tadi setiap awal bulan bisa menggunakan yang ini. Nah, kalau ini di akhir bulan ya, ini kalau akhir bulan bisa gunakan yang ini. Tadi awal bulan kita coba pakai ini ya, saya akan masukkan. Maka di sini saya akan dapat ya PP dikali FVFS 100 dikali PP itu apa? Yang dia bayarkan, uang yang dia bayarkan nih. Saya sudah kasih keterangan di sini PP itu apa? Uang yang dia bayarkan secara berkala tadi, ya. Maka dia akan dapat di sini PP dikali FVFS karena dia bom ya, dibayarkan di awal bulan. Maka kita pakai yang pertama tadi, 1 ditambah I pangkat N plus 1 dikurang 1 per I dikurang 1. Kita masukkan saja yang diketahui. I-nya di sini dibuat per bulan. Ingat ya, dibuat per bulan. Karena kita menghitungnya tadi untuk 12 bulan. Jadi ini I-nya pakai yang per bulan. Maka dapatnya segini. Kamu bandingkan pakai cara manual atau pakai cara yang sudah saya ajarkan melalui future value yang untuk secara periodik tadi, hasilnya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu secara logika bisa gunakan dari pemahaman sebelumnya, tapi menggunakan rumus yang sudah ada juga bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan dia mendepositokannya itu setiap akhir bulan? Nah, saya akan berikan pembahasan kalau diasumsikan dia depositokannya setiap akhir bulan. Ini ya, saya sudah berikan. Berarti sini James jika diasumsikan dia melakukan EOM, end of the month calculation. Jadi setiap akhir bulan bunganya dicari dulu sama present value-nya udah tahu. Nah, maka di sini dia kalau di akhir bulan berarti dia baru kehitung cuma 11 bulan ya. Ingat, kalau dia itu mendepositnya di akhir bulan,
di akhir bulan. Maksudnya gimana? Kalau dia misalnya depositokannya di Januari tanggal 31, dia kan akan baru terhitung 1 bulannya setelah apa? Februari tanggal 31. Jadi totalnya kalau dia di akhir tahun, kalau sampai Desember 31, berarti cuma ada apa? 11 kali. Ya kan, 11 kali depositokan uangnya dia. Maka di sini pangkatnya kalau tadi dimulai dari 12, di sini dari 11. 11, 10. Nah, ini perlu diralat nih. Berarti ini 9, ini 9, ini 8, ini 7, ini 6, ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Gitu ya. Berarti saya akan tulis di sini 11, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Kenapa 0? Ingat ya tadi ya, karena cuma ada 11 bulan. Maka kita akan totalkan semua ini, ditotalkan. Kalau ditotalkan ya, setiap bulan ditotalkan, ini dapat future value yang kita minta dari soal. Berarti berapa? 1.244,99 dolar. Nah, sehingga kalau kita menggunakan rumus yang sudah diberikan di awal tadi, ini ya, mengenai ini, kalau dia di akhir bulan, kita bisa menggunakan yang ini nih. FS itu menggunakan 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, kita bisa hitung juga menggunakan itu apakah hasilnya sama. Ternyata ketika setelah dimasukkan, hasilnya juga sama. Nih ya, saya dimasukkan dapat hasilnya sama. Nah, artinya kalau kamu gunakan future value biasa, dan ini juga hasilnya akan sama. Nah, inilah pembahasan terakhir untuk future value di topik ini. Kamu bisa coba kerja latihan 10 untuk memahami lagi mengenai bentuk yang dalam dia BOM atau EOM ini. Nah, kamu bisa pikirkan jawaban latihan 10 dan selamat.